carikan saya satu foto yang dia dilatih oleh renang profesional, yang mana notabene profesional pasti ada sertifikat dong. Dan jika teman-teman sudah melihat video beredar yang nggak tahu saya dari siapa itu, coba lihat anak saya, ada senang-senangnya nggak? Apakah dia terpaksa? Ya dia kan, ya setahu saya dia tuh nggak suka berenang. Gitu. Zamannya nikah sama saya pun terakhir itu berenang sama saya tuh di salah satu hotel di Indonesia, di Jakarta gitu. Dan itu juga di jacuzzi yang kecil gitu. Karena saya tuh emang dia tuh lihat air tuh kayak aduh gitu. Takut ya. DJ Angger Dimas berpesan kepada Yuda Arfandi tersangka dugaan pembunuhan terhadap Dante. 6. Untuk menikmati proses hukum yang berjalan hingga putusan hakim, nantinya akan menghukum berapa lama mendekam di penjara. Dante adalah anak dari DJ Angger Dimas dan Tamara Tiasmara, yang menurut keterangan polisi, meninggal dunia setelah diduga ditenggelamkan Yuda Arfandi sebanyak 12 kali di kolam renang. Dia yang menabur, ya dia sendiri yang menuai. Harus bisa menerima semua ini dan semoga proses hukum ini memberikan keadilan kepada saya, ayah dari Dante, ujar Angger Dimas. DJ Angger Dimas juga mengomentari pernyataan tersangka kematian anaknya, Yuda Arfandi, yang mengklaim hanya melatih Dante berenang, bukan berniat untuk menewaskan. Pengakuan dia silahkan saja kalian yang menilai. Kan polisi sudah membuka 12 kali ditenggelamkan, terakhir 54 detik dibenamkan ke air, kata Angger Dimas ketika ditemui di Polda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan, Selasa, 13 Februari 2024. Jujur saya sih kesal dikit, banyak banget lah kesalnya, sambungnya seraya menahan tangis. Kematian Dante tersebut diakui Angger sudah diduga olehnya ketika sang anak menghembuskan nafas terakhirnya pada Sabtu, 27 Januari 2024, saat sedang berenang dengan Yuda Arfandi di kawasan Jakarta Timur. Maksudnya kayak bener kan? Bener kan nih yang gue duga yang selama ini? Ini loh kecurigaan seorang bapak terhadap anaknya, ucapnya. Angger menegaskan kronologi kematian Dante yang dijelaskan polisi soal putranya ditenggelamkan sebanyak 12 kali, adalah kejadian yang benar. Mengetahui Dante meninggal diduga karena ditenggelamkan oleh Yuda Arfandi, Angger diminta polisi tidak dendam kepada tersangka. Sehingga dirinya diminta menjalani tes psikologi di Bidokes Polda Metro Jaya. Ini kan, pemeriksaan forensik, itu ditujukan untuk tidak ada dendam. Dengan ada tes psikologi ini, yang ditujukan untuk apakah orang ini akan ada dendam. Nanti silahkan aja biar polisi yang memaparkan, jelasnya. Kalau pribadi saya tidak dendam. Cuma kesal, anak saya nyawanya hilang, tambahnya. Angger tidak diperkenankan polisi bertemu dengan Yuda Arfandi, tersangka kematian Dante. Namun, dirinya juga tak ada niat untuk menemuinya. Selama ini juga saya tidak pernah ketemu, jadi tidak tahu dia siapa dan seperti apa, ungkapnya. Ari. Dari rekaman CCTV tersebut diketahui bahwa Dante diduga sengaja ditenggelamkan oleh tersangka alias Yuda Arfandi. Adapun Yuda Arfandi merupakan kekasih Tamara Tiasmara, mantan istri Angger Dimas. Sebagaimana diketahui, Dante meninggal dunia usai berenang di salah satu kolam renang umum di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta pada 27 Januari 2024. Kabar kematian Dante pertama diumumkan ke publik oleh sang ibu, Tamara Tiasmara, pada 28 Januari 2024. 1. Dante ditenggelamkan sebanyak 12 kali. Direktur Reserse Kriminal Umum, Dirkrimum, Polda Metro Jaya Kombes Pol Wirasatya Triputra mengungkap alasan ia membenamkan Dante di kolam renang. Menurut Mia, ia berdalih hanya ingin melatih pernapasan anak berusia 6 tahun tersebut. Tersangka beralasan melatih pernapasan dengan latihan pernapasan, itu di BAP. Namun, itu akan kami compare dengan keterangan saksi dan ahli, kata Wirasatya Triputra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin, 12 Februari 2024. Wira mengatakan bahwa ia melihat sekitar terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada orang yang melihat aksinya, setelah yakin barulah ia menenggelamkan Dante sebanyak 12 kali. 2. Dante ditenggelamkan dengan durasi yang berbeda-beda. Tersangka ia diduga membenamkan kepala korban sebanyak 12 kali dengan durasi bervariatif.
Antara lain, 14 detik, 24 detik, 4 detik, 2 detik, 26 detik, 4 detik, 21 detik, 7 detik, 17 detik, 8 detik, dan 26 detik, dan terakhir 54 detik. Wira Satya Triputra menyebut ia sempat khawatir aksi kejamnya ketahuan oleh orang lain. Kenapa durasinya beda-beda? Di dalam hasil analisis video, ada indikasi bahwa di durasi pendek, saat korban ditenggelamkan, ada lifeguard yang melihat atau pas lewat. Lanjutnya, 3. Temuan tim forensik pada tubuh Dante. Tim dokter forensik yang melakukan autopsi terhadap jasad Raden Andante Halif Pramudityo atau Dante akhirnya menjawab rasa penasaran publik tentang lebam yang ditemukan di tubuh anak lelaki tersebut. Mereka memastikan lebam timbul bukan karena hasil kekerasan. Lebam mayat itu normal. Orang setelah meninggal pasti timbul lebam, ungkap Dr. Farah dari perwakilan kedokteran forensik dalam giat rilis pengungkapan penyebab kematian Dante di Mapolda Metro Jaya, Senin, 12 Februari 2024. Kalau ada tindak kekerasan, tim dokter forensik pasti menemukan bekas lain dari tubuh Dante, seperti retak tulang atau pendarahan dalam. Namun, tim forensik tidak menemukan bekas keduanya. Tim dokter forensik juga tidak menemukan luka gigitan yang diklaim hasil perbuatan Tamara Tiasmara saat coba membangunkan Dante di rumah sakit. Mungkin ada sebelum pembusukan ya, tapi karena saya melihat setelah pembusukan, jadi tidak saya temukan. Jenazah kan sudah 10 hari dimakamkan, jadi beberapa kulit di tubuhnya sudah menghilang. Jenazah almarhum sudah mulai dekomposisi, kata Farah. Satu-satu temuan yang membantu penyidikan Polda Metro Jaya dari pemeriksaan forensik adalah tanda-tanda Dante kekurangan oksigen setelah dinyatakan meninggal dunia. Hal itu menguatkan dugaan Dante sengaja ditenggelamkan oleh Yuda Arfandi selaku tersangka. Dari keterangan awal dokter yang menangani, memang ditemukan tanda-tanda terendam itu, berupa tangan keriput, bibir keunguan, jari-jari keunguan. Itu tanda-tanda kekurangan oksigen, jelas Farah. Dugaan diperkuat dengan hasil autopsi organ dalam Dante, yang menunjukkan temuan tumbuhan air di dalamnya. Paru-paru yang mulai mencair 10 hari setelah dimakamkan juga diduga kuat berkaitan dengan upaya menenggelamkan Dante. Dari hasil pemeriksaan sumsum tulang dan hati, kami temukan tumbuhan air ganggang. Paru-parunya mulai mencair juga kami asumsikan karena terlalu banyak air yang masuk, papar Farah. 4. Dugaan kekerasan. Sebagaimana diketahui, kabar kematian Dante bukan cuma disorot gara-gara dugaan tenggelam. Temuan lebam serta bekas luka gigitan di tubuh memunculkan dugaan kekerasan terhadap Dante. Tamara Tiasmara sendiri sempat buka suara soal dugaan kekerasan terhadap Dante. Ia menyebut keberadaan lebam hingga luka bekas gigitan merupakan hasil perbuatannya saat berusaha membangunkan Dante. Aku gigitin semuanya. Waktu Dante udah di IGD aku gigitin semuanya, buat ada respon. Sebadan juga aku cubit semua. Itu niat aku mau bangunin Dante, jelas Tamara Tiasmara usai proses autopsi Dante di TPU Jeruk Purut, Jakarta. Cerita Tamara Tiasmara pun disorot setelah polisi menetapkan kekasihnya, Yuda Arfandi sebagai tersangka dari kasus kematian Dante. Publik menyebut penjelasan Tamara tidak masuk akal dari segi medis. Dalam ilmu kedokteran jelas, orang yang meninggal kalau dicubit nggak ada lebam atau bekas-bekas, karena darah sudah tidak mengalir, kata salah satu pengguna media sosial, yang pernyataannya kemudian disorot dan dibenarkan banyak orang. Polda Metro Jaya sendiri masih membuka kemungkinan soal peluang bertambahnya jumlah tersangka dari kasus kematian Dante. Mereka masih mendalami data-data yang sekarang dimiliki untuk melakukan pengembangan.